Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Sedulur Tani. Dulur-dulur, hari ini saya akan membahas topik tentang jungle jagung yang bugang ya. Nah, faktor apa yang menyebabkan tanaman kita atau jungle jagung tanaman kita itu sering bugang? Simak terus video ini dulur. Jangan lupa untuk yang belum subscribe di subscribe dulu ya. Faktor yang pertama dulur yaitu faktor genetik. Jadi jagung-jagung yang memiliki genetik yang sering bugang itu tentunya ketika ditanam keturunannya juga nanti hasilnya juga sering bugang. Jadi jangan sampai salah pilih untuk memilih bibit jagung ya dulur. Nah, saran saya selalu gunakan benih jagung yang hibrida yang sudah teruji secara kualitasnya itu memang lebih baik ya dulur daripada benih-benih tanaman jagung yang lokal. Faktor yang kedua yaitu keseragaman pertumbuhan tanaman dulur. Nah, tanaman-tanaman yang agak kerdil atau yang pertumbuhannya lambat itu biasanya akan sering bugang. Hal ini tentunya disebabkan karena proses penyerbukannya tidak sempurna atau kekurangan serbuk sari. Karena sebagian besar tanaman yang pertumbuhannya normal itu bunganya lebih mekar lebih dulu ya dulur. Nah, tanaman yang mekar belakangan otomatis nanti dia akan kekurangan serbuk sari karena tanaman jagung ini biasanya selain membutuhkan serbuk sari dari tanamannya sendiri juga membutuhkan serbuk sari dari tanaman sebelahnya atau tetangganya ya dulur. Jadi usahakan untuk proses penanamannya ini pertumbuhannya bisa serampak dan seragam. Kalaupun ada yang kerdil, mohon itu untuk ditambahkan proses pemupukannya biar bisa mengikuti pertumbuhan daripada tanaman yang lain ya dulur. Faktor yang ketiga yaitu faktor lingkungan. Ini biasanya terjadi pada saat musim hujan ya. Penyerbukan yang terjadi pada saat musim hujan itu rawan untuk gagal ya dulur. Artinya ketika buah jagung ini terjadi penyerbukan dan hujan turun setiap hari, otomatis penyerbukannya banyak yang gagal. Dan kegagalan daripada proses penyerbukan ini menyebabkan tanaman jagung kita jungle-nya itu banyak yang bugang ya dulur. Ini faktor yang agak sulit untuk ditangani karena kita tidak bisa membaca kapan saat terjadinya penyerbukan ini tidak ada hujan. Jadi berdoa saja ya dulur. Faktor yang keempat adanya hama dan penyakit pada tanaman jagung kita dulur. Maksudnya bagaimana? Contohnya ketika jagung kita itu mengalami penyakit bundel. Nah, penyakit bundel itu yang seperti apa? Ada di video saya sebelumnya ya, bisa disimak linknya di atas ini dulur. Nah, ketika tanaman jagung kita itu mengalami sakit bundel, itu tidak akan mengeluarkan bunga jantan ya dulur. Jadi bunga jantannya itu keluar tidak sempurna atau bahkan malah tidak mengeluarkan bunga jantan sama sekali. Dan hal inilah yang menyebabkan tanaman jagung kita itu kekurangan serbuk sari, gagal terjadi penyerbukan dan akibat fatalnya adalah jagung kita jadi bugang dulur. Nah, ini bisa ditanggulangi dengan cara penyemprotan insektisida yang rutin pada saat menjelang masa pembungaan ya dulur. Faktor yang kelima yaitu kekurangan air pada saat fase generatif ya dulur. Faktor kekurangan air ini biasanya juga menyebabkan akibat fatal ya dulur. Ketika tanaman membutuhkan air dan tidak ada air itu otomatis pada saat fase generatif itu penyerbukannya juga tidak bisa sempurna. Besar kemungkinan polen yang dihasilkan atau serbuk sari yang dihasilkan oleh tanaman jagung kita itu istilahnya banyak yang tidak sempurna, bisa dibilang banyak yang mandul. Dan hal inilah yang menyebabkan tanaman jagung kita itu rawan untuk terjadi bugang ya dulur. Nah, ini perlu diperhatikan tentunya pada saat menjelang fase generatif atau umur-umur di atas 40 hari, usahakan tanaman jagung kita itu mendapatkan kecukupan air supaya serbuk sari daripada tanaman jagung kita itu bisa maksimal dan sempurna sehingga
pada saat penyerbukan itu hasilnya juga bisa optimal ya dulur. Demikian tadi faktor yang mempengaruhi tanaman jagung kita mengapa bisa bogang ya dulur. Semoga video ini bisa bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani sukses dulur.